untuk hamba Tuhan yang sekarang lagi menghadapi kasus atau masalah corona. Kalau hamba Tuhan yang di Jawa yang menolak untuk berjabat tangan dan sebagainya, menurut Pak Roy seperti apa kira-kira? Ya, kalau hamba Tuhan menolak berjabat tangan berarti dia tidak punya iman. Hamba Tuhan itu ada kuasa di tangannya dia. Betul. Karena firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka meletakkan tangan pada yang sakit sembuh. Nah, ini memegang tangan yang tidak sakit sudah takut bagaimana mau tumpang tangan kepada yang sakit. Betul. Sementara firman Tuhan jelas Lukas 9 ayat 1-2 bahwa Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada para muridnya untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang-orang sakit. Betul. Jadi ya tidak salah itu himbauan pemerintah kesehatan, tapi dalam dimensi rohani ya sangat riskan sekali kalau hamba Tuhan akhirnya ikut-ikutan jadi takut segala macamnya. Ya kalau begitu ngapain harus berkhotbah, jangan takut sebab Tuhan menyertai. Betul. Ya, sesuatu yang sangat memprihatinkan kalau hamba Tuhan sudah ketakutan mau salaman saja sudah takut. Ya. Betul. Bahwa kita kan hidup memang betul di dunia nyata. Ya. Tapi kita juga pada waktu ke rumah ibadah, misalnya gereja, berarti kan kita bicara tentang kita lagi memasuki dimensi roh, dimensi yang berbeda, yang dimana secara manusiawi, secara dunia nyata, dimensi nyatanya menyampaikan sesuatu yang sifatnya harus kita percaya dengan iman, dimensi roh itu. Jadi misalnya menumpangkan tangan, berkati, mendoakan, bahkan percaya sesuatu yang sifatnya tidak kelihatan, kan begitu. Jadi betul kata pemerintah, kalau misalnya kita bicara tentang dalam konteks begini, mereka mengantisipasi, berarti ini juga bisa menggoyangkan iman orang-orang yang datang juga. Bahwa bagaimana? Yang pemberita saja yang menyampaikan kebenaran saja sudah ketakutan, sudah tidak berani, bagaimana umat yang dipimpin? Sementara firman Tuhan jelas, Ulangan 16 ayat yang ke-6, di tangan kanan Tuhan itu ada kuasa untuk menghancurkan musuh. Makanya kenapa setiap akhir ibadah itu hamba Tuhan mengangkat tangan dan memberkati umatnya, ketika mereka mengangkat tangan itu berkat itu, kuasa itu mengalir keluar dan jemaat itu menerima. Dan firman Tuhan juga jelas bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan melindungi, Tuhan membentengi. Jadi memang ya dalam situasi aman-aman saja memang berbicara firman itu gampang, tapi justru di saat-saat ujian, di saat-saat kesengsaraan, di saat-saat problema ini, disitulah kelihatan sekali ya bagaimana iman dalam dimensi kekinian itu. Betul. Karena dalam dimensi masa lalu semua percaya Yesus lahir, menebus, menyelamatkan. Dimensi akan datang semua percaya Yesus akan datang. Tapi dimensi kekinian ketika berhadapan dengan masalah itu, firman Tuhan itu benar-benar jadi rema nyata dalam kehidupan nanti, itu masalahnya. Betul. Dan banyak hamba-hamba Tuhan juga akhirnya cuma asal ngomong saja, tapi sebenarnya mereka tidak meyakini kekuatan kuasa firman itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, yang menonton video ini. Ini video bukan juga video yang kita bikin rutin, sifatnya cuma kita menyikapi situasi-situasi yang belakangan ini terjadi, fenomena yang menurut saya juga cukup ya memprihatinkan ya, di saat kita ke gereja di Jawa dan mereka menolak untuk di Ambon juga menolak untuk berjabat tangan, bahkan mungkin mereka menutup gereja. Nah ini fenomena kebetulan karena saya lagi berada dengan Pak Pendeta Roy Letrau, sehingga sangat enak kalau kita bisa menanyakan langsung dari atau menanyakan referensi dari beliau yang mungkin lebih mengikuti atau lebih mengerti secara alkitabiah masalah ini. Demikian saya Giri Kubun. Ya. Pak Roy, ada lagi? Ada tambahan sedikit. Bukan saja virus corona ini, dia virus yang menyebar, lepra juga, virus juga yang menular juga, sakit lepra. Ya, rumah sakit sosial itu tutup karena kami turun tumpang tangan tanpa alas tangan, langsung tumpang tangan, diborok kaki tangan yang lepra semuanya. Waktu itu fraternya orang dari timur, kita habis doakan semua dengan anak muda, rumah sakit lepra sosial tutup sampai hari ini. Luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang tumpang tangan itu dapat virus menular lepra. Ya karena meyakini firman Tuhan itu ya dan apa ya. Betul. Dua dimensi yang sekarang di mana
dipertemukan dalam satu masalah, Ya. dalam konteks corona atau penyakit menular. Nah, semoga ini menjadi pelajaran dan video ini tidak ada tendensi untuk menyerang siapa-siapa. Ya. Hanya sekedar kita membahas tentang fenomena yang terjadi, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan juga buat Himbauan juga kepada pemercaya, ya jangan takut kan, janji Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. amin. Jadi ya kalau memang ada yang meragukan, yang sudah was-was dan sebagainya, ya jalanin aja. Tapi apa yang dikhawatirkan justru itulah yang terjadi, karena aku katakan apa yang aku takutkan justru itulah yang menimpa aku. Betul. Harus menghadapi semua tidak dengan iman. Iman dalam prinsip ini itu yakini firman Tuhan, mengamini itu, bertindak. Tuhan buat mempelai. Amin, betul. Tadi juga dalam renungan juga saya baca tentang kebetulan yang dimana di dunia ini memang tidak ada yang kebetulan, bahwa sekarang pun terjadi ada virus, sampar dan sebagainya corona, itu juga bukan satu kebetulan. Ya. Itu sebetulnya rencana Tuhan. Itu penggenapan Penggenapan. Tuhan. Betul. Penggenapan firman Tuhan. Jadi kita mesti harus tetap bersyukur ya, Bapak saya. Kita bersyukur karena kita hidup dalam era penggenapan firman Tuhan, termasuk penyakit sampar. Ya. Itu bagian daripada warning sorga atas kehidupan dunia yang berdosa. Betul. Dan juga tanda-tanda akan segera berakhirnya dunia ini. Jadi itu bagian salah satu dari tanda-tanda. Ya. Jadi kita bersyukur kita ada di penggenapan firman Tuhan, kita sedang menyaksikan. Luar Tidak biasa. perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, enjoy, imani, bertindak. Ya. Dan di bawah pemerintah jaga kesehatan perlu, Betul. ya, kebersihan perlu. Tapi soal jabatan tangan tidak usah takut. Ya. Ada kuasa di tangan kita. Luar biasa Pak Pendeta Roy. Demikian kurang lebih apa yang bisa saya sharing pada hari ini. Kami berdua dalam perjalanan dari Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya di Kota Langgur menuju ke Kota Elat, tempat kelahiran saya, dan ya semoga perjalanan diberkati sampai di tujuan dengan selamat. Sekali lagi untuk semua yang menonton video ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi untuk kita semua. Saya Giri Tumpun bersama Bapak Pendeta Roy Retrau pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.